Halo semua, berjumpa kembali bersama saya, Aloysia Krisnawati. Kali ini kita memasuki mata kuliah ergonomi. Selamat datang di perkuliahan ergonomi. Oke, di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang apa itu ergonomi. Mungkin beberapa teman-teman masih belum familiar ya tentang kata ergonomi. Nah, kita akan membahas di awal-awal ini kita akan membahas tentang apa itu ergonomi. Apa sih ergonomi itu? Ergonomi ini sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos atau artinya aturan. Jadi secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Nah, ergonomi merupakan ilmu yang menitik beratkan pada pembahasan mengenai manusia sebagai elemen utama dalam suatu sistem kerja gitu. Jadi kalau bicara ergonomi itu berkaitan dengan aktivitas manusia, tidak hanya ketika duduk bekerja, tapi banyak hal gitu. Jadi dalam konteks desain interior, ergonomi ini berkaitan dengan kenyamanan manusia di sebuah ruangan yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas di dalam ruangan itu, seperti furniture, kemudian mungkin ada elemen dekorasi yang lain atau pencahayaan bahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, mudah-mudahan teman-teman udah mulai paham ya bahwa ergonomi dalam konteks interior ini mencakup fasilitas yang ada di dalam ruangan. Karena bicara ergonomi itu sebenarnya nggak jauh dari furniture pasti, karena kenyamanan furniture itu pasti mempertimbangkan nilai ergonomis dari furniture itu. Kalau ditelisik lebih jauh lagi, sebenarnya kalau ergonomi itu lebih banyak digunakan oleh desainer produk atau desainer produk atau uh, desainer furniture. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu perlu banget kita memperjelas garisnya ergonomi di ranah desain interior itu seperti apa. Kalau ergonomi di interior mungkin berkaitan dengan sirkulasi ruangnya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Oke. Jadi menurut International Ergonomic Association, istilah ergonomi ini berasal dari bahasa Latin yaitu ergon, kerja, dan nomos atau hukum alam. Jadi ergonomi dapat diartikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk mendapatkan suasana kerja yang sesuai dengan manusianya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena berkaitan dengan manusia. Jadi ada aspek-aspek manusia di dalamnya, dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi gitu ya. Karena ergonomi ini ternyata lebih jauh lagi berhubungan banget dengan psikologi manusia. Kemudian ergonomi adalah praktek dalam mendesain peralatan dan rincian pekerjaan sesuai dengan kapabilitas pekerja dengan tujuan untuk mencegah cedera pada pekerja. Ini menurut occupational safety. Ini ya. Jadi mencakup keselamatan. Perlunya ergonomi adalah pertimbangannya yang pertama adalah keselamatan. Itu safety dulu, baru nanti kenyamanan. Oke. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Jadi ini ergonomi ini berkaitan dengan interaksi manusia pada lingkungan di sekelilingnya. Dia mempelajari hubungan manusia dengan alat atau human machine system berangkat dari riset dan studi terhadap kemampuan dan limitasi fisik psikis manusia saat berinteraksi dengan sistem tersebut. Jadi pasti ada sistem di dalamnya. Maka dari itu perlu diperhatikan nilai ergonominya karena semuanya berangkat dari riset. Ya, tidak asal menilai tapi ada risetnya. Ergonomi ini bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem kerja yang ideal, efektif, efisien, baik itu terhadap pengoperasian pengontrolan kerja produk maupun terhadap lingkungan kerja manusia dengan penekanan utama pada keamanan dan kenyamanan kerja. Penekanan utamanya itu tadi, keamanan yang pertama. Setelah keamanan baru bicara kenyamanan. Jadi sebuah produk yang kaitannya nanti berkaitan dengan sistem yang dikerjakan oleh manusia, maka diperlukan safety dulu gitu. Sebuah produk apapun bentuk produknya perlu memperhatikan keamanannya dulu. Nah, ergonomi merupakan bidang keilmuan yang bersifat multidisiplin. Oke. Saya bilang tadi kan, desain interior bisa, desain produk bisa. Tapi sebenarnya lebih dari itu ada banyak banget
multidisiplin ya. Ada banyak banget semua bidang ilmu itu harus memperhatikan nilai ergonominya. Di dalamnya terangkum irisan-irisan dari ilmu psikologi, sosial, budaya, dan engineering yang desain berbagai perangkat kendali. Nah, ternyata memperhatikan ilmu psikologi, sosial, budaya, dan engineering. Kenapa gitu? Kapasitas ergonomi kita, misal contohnya kayak kita di Indonesia gitu ya, nilai ergonominya bisa jadi berbeda ketika kita berada di Eropa. Jadi perhitungan nilai ergonomi itu pasti berbeda. Ini pasti berdasarkan riset juga gitu. Jadi bukan asal nggak bisa disamakan sama rata, karena nilai ergonomi ketentuan ergonomi itu tadi dinilai dari berbagai macam aspek gitu. Bisa jadi dari dimensi tubuh manusia, kemudian aktivitas yang dilakukan, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan lain sebagainya gitu. Dalam konteks desain, ergonomi ini berfokus pada interaksi manusia dengan lingkungan aktivitas sehari-hari. Fasilitasnya juga produk, perangkat kerja, dan prosedur kerja. Nah, ini kalau kita perdetail lagi, human factor dan ergonomi itu berkaitan dengan kalau menurut Human Factor and Ergonomic Society of Australia, bicara ergonomi itu berkaitan dengan produk, pekerjaan, lingkungannya, antar manusianya juga, kemudian sebuah organisasi atau sistem ya, di dalamnya ada sistem dan juga tugas gitu. Jadi keenam ini harus diperhatikan faktor manusia dan nilai ergonominya. Implikasi ergonomi terhadap desain adalah membuat kualitas hidup manusia menjadi lebih baik, berangkat dari kemampuan, keterbatasan, dan kebutuhan manusia dengan berfokus pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, aspek mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan produktivitas. Jadi tujuannya untuk mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan produktivitas. Kemudian aspek berikutnya adalah meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya ini diantaranya adalah memperbaiki keamanan, mengurangi kelelahan dan stres, meningkatkan keamanan, meningkatkan kualitas hidup, menciptakan makna melalui gubahan visual. Nah, kedua aspek ini sangat erat banget dengan kehidupan sehari-hari. Karena yang pertama, kesalahan kerja itu pasti ya, kita akan menemui tanpa disengaja, sengaja atau tidak sengaja pasti ditemui. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ketika lingkungan kerja kita dapat dioptimalkan secara efektif dan efisien, maka kesalahan kerja itu bisa dikurangi. Produktivitas sudah pasti meningkat gitu. Sementara peningkatan nilai-nilai kemanusiaan ya, secara kemanusiaan sendiri itu pasti yang pertama adalah memperbaiki keamanan, karena keamanan itu safety itu tadi ya, keamanan itu penting gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu di lingkungan arsitektural gitu, ketika teman-teman lihat di bangunan orang lagi bangun gitu, safety itu yang utama. Dilihat dari apanya? Dilihat dari mereka misal pakai helm, kemudian pakai rompi, dan terus sepatunya harus sepatu yang sudah mengikuti standar keamanannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian mengurangi kelelahan dan stres. Itu. Bagaimana kita mengelola lingkungan kita supaya produktivitas kerja kita meningkat, kemudian kesalahan kerja berkurang, keamanan juga terfasilitasi, tapi kelelahan dan stres juga dapat dikelola, dapat dikurangi gitu. Itu ya. Tanpa kita sadari, kelelahan dan stres itu pasti ada di lingkungan kita sehari-hari gitu. Kemudian meningkatkan keamanan tadi, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Kelelahan dan stres bisa berkurang, maka kualitas hidup akan meningkat. Dan terakhir adalah menciptakan makna melalui gubahan visual. Mungkin secara visual mungkin tidak terlihat seperti gimana gitu, tapi secara pemaknaan itu ternyata bisa mempengaruhi nilai ergonomi pada manusia yang ada di situ. Oke. Penerapannya gimana? Nah, penerapannya yang pertama adalah misal dari posisi kerja. Ada 4 penerapan. Mulai dari posisi kerja, ada proses kerja, tata letak tempat kerja, dan mengangkat beban. Nah, pada posisi kerja terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Kita tahu ya, kalau posisi kerja itu posisi duduk dan posisi berdiri, dimana kalau posisi duduk kaki tidak
kaki kita tidak terbebani dengan berat tubuh. Posisinya stabil selama bekerja karena ada yang menopang badan kita. Sedangkan kalau posisi berdiri, posisi tulang belakang itu secara vertikal dan beratnya bertumpu pada kedua kaki secara seimbang gitu. Ya, kemudian secara proses kerja, para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometri barat dan timur. Nah, ini yang saya bilang tadi. Harus bisa membedakan antropometri atau dimensi tubuh antara orang barat dan orang timur. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ini mempengaruhi proses kerjanya. Jangkauan alatnya, jangkauan manusia terhadap sebuah alat kayak gitu. Teman-teman bayangkan aja kalau misalkan di dapur gitu, kan ada kabinet yang di atas. Nah, kabinet yang di atas itu apakah kalau kita sebagai orang Indonesia ya orang timur menggunakan ukuran kabinet orang barat, apakah kita bisa menjangkau kabinet yang di atas itu, isi dari kabinet yang di atas itu atau tidak gitu. Berikutnya adalah mengangkat beban. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, yakni dengan kepala, bahu, tangan, punggung, dan sebagainya. Macam-macam ya. Kalau dulu kan ada yang dengan kepala gitu. Atau sekarang masih ada apa enggak. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera pada tulang punggung, jaringan otot, dan persendian akibat gerakan yang berlebihan. Yang terakhir adalah tata letak tempat kerja. Display harus jelas, terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Jadi menggunakan simbol-simbol tertentu ini ternyata mempengaruhi ergonomi gitu. Jadi tata letak tempat kerja, bicara hierarki di tempat kerja, display tempat kerjanya harus jelas. Kemudian aktivitas kerjanya seperti apa, maka fasilitas yang diberikan itu apa saja. Misalkan kayak desainer interior butuh peralatan apa aja, jangan disamakan dengan administrasi yang kerjanya bagian administrasi. Itu kan pasti berbeda ya pekerjaannya itu. Jadi secara tidak langsung kita ternyata kita ketahui terdapat 12 prinsip ergonomi. Ini dari hasil banyak penelitian menyebutkan ada 12 prinsip ergonomi. Di antaranya adalah bekerja dalam posisi atau postur normal. Itu kemudian mengurangi beban berlebihan. Ya, menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan. Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauannya gitu. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. Kita nggak akan nyaman kalau tempat kerja kita tidak sesuai dengan dimensi tubuh kita. Contohnya kalau misalkan teman-teman yang lagi di kelas mungkin tiba-tiba bekerja dapat kursinya siswa SMP, itu udah pasti akan mempengaruhi kelelahan ya pasti. Apalagi teman-teman kalau yang di studio gitu. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. Minimalisasi gerakan statis gitu. Jadi kalau gerakannya statis kita akan cepat lelah gitu. Meminimalisasikan titik beban. Titik bebannya ada di mana itu kita minimalkan gitu. Mencakup jarak ruang ya. Berikutnya yang ke-9 ada menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Oke. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Tidak hanya lingkungan kerja, lingkungan apapun di situ kita harus mempertimbangkan nilai ergonominya supaya nyaman penggunanya. Kemudian melakukan gerakan, olahraga, dan peregangan saat bekerja. Ini juga mengurangi kelelahan. Ya, melakukan gerakan, pergerakan, dan lain sebagainya. Membuat agar display dan contoh mudah dimengerti, serta mengurangi stres. Gitu. Jadi buat sebuah display yang komunikatif, mudah dimengerti, supaya semua orang, semua kalangan bisa membaca display itu. Kemudian mengurangi stres. Nah, bagaimana mengurangi stres itu? Teman-teman harus mencari tahu aktivitas apa aja yang ada di situ dan resiko stres itu tadi dipicu dari apa saja. Kemudian teman-teman harus bisa menanggulangi stres itu bagaimana supaya kita bisa memfasilitasi agar penggunanya tidak merasa stres di ruangan tersebut. Itu tadi 12 prinsip ergonomi. Berikutnya ini ada contoh. Saya akan tampilkan video contoh tentang bagaimana cara kerja ergonomi di lingkungan interior.
itu tadi videonya. Saya rasa teman-teman ini ya bisa memahami ya bahwa dalam proses kita mendesain itu tidak hanya bicara estetika atau keindahan di sebuah ruangan, tapi juga bicara tentang keamanan dulu. Yang pertama adalah safety. Ketiga video ini tadi mencontohkan beberapa kasus bahwa kalau kita tidak menata layout itu dengan baik, maka keamanan dari ruangan tersebut akan dipertanyakan gitu. Nah, tugas kita adalah menyelesaikan permasalahan safety itu tadi. Ketika keamanan itu sudah selesai, masalahnya diutamakan, udah selesai, udah diutamakan, maka kemudian adalah kenyamanannya udah pasti terjamin gitu teman-teman. Oke. Jadi saya harap teman-teman dalam mendesain nanti kita udah mempertimbangkan aspek-aspek ergonomi ya, apakah dia nyaman atau tidak. Nyaman bukan hanya secara visual saja, tapi juga nyaman secara penggunaan, secara usernya gitu. Tuh, manusianya merasa nyaman di tempat itu gitu. Nah, berikutnya, kajian ergonomi dalam ruang lingkup desain interior ini melibatkan antropometri. Nah, yang saya bilang tadi antropometri, mungkin teman-teman baru lagi nih denger ya. Apa sih antropometri itu? Antropometri itu kita bisa bilang adalah dimensi tubuh manusia gitu. Jadi dimensi tubuh manusia itu di beberapa negara itu secara rata-rata berbeda. Oke, kita mungkin berada kalau di gambar ini ada contoh. Nah, di gambar ini ada contoh
dari negara Belanda, Iran, South Korea, dan Guatemala. Jadi mungkin kalau kita berada di garis yang South Korea ini, kita berada di Asia gitu ya. Guatemala ini Afrika, Iran, kemudian Belanda. Negara-negara Eropa memiliki dimensi tubuh yang lebih tinggi di antara negara yang lainnya. Dia rata-rata pada tahun 2014 rata-rata tingginya sekitar 182 cm. Itu tinggi manusianya. Kalau tahun 1914 sekitar 169. Jadi terjadi peningkatan yang signifikan gitu. Lanjut lagi, kalau di Iran itu sekitar 173 cm, Korea Selatan sekitar 162 cm, dan Guatemala ini sekitar 149 cm. Guatemala ini lebih pendek ya, gitu. Jadi antropometri ini tadi yang menjadi tolak ukur kita ketika mendesain, apakah desain orang Eropa yang kita kenal bisa kita adaptasi di Indonesia. Kalau namanya adaptasi udah pasti kita lakukan pengukuran lagi secara antropometri sesuai dengan kebutuhan orang-orang di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi antropometri itu apa? Antropometri ini disiplin ilmu ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Kalau menurut Sri Tomo, salah satu bidang keilmuan ergonomi adalah istilah antropometri yang berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metron yang berarti ukuran. Jadi antropometri singkatnya kita bisa sebut dia merupakan ukuran tubuh manusia gitu. Data antropometri ini diperlukan untuk perancangan sistem kerja yang baik. Lingkungan fisik juga dapat mempengaruhi para pekerja baik sehingga secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan fisik adalah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja. Jadi kalau bicara lingkungan fisik itu udah pasti semua di sekeliling tempat kerja kita. Oke, secara umum lingkungan fisik terbagi dalam dua kategori, yaitu lingkungan yang langsung berhubungan dengan pekerja tersebut, contohnya stasiun kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian lingkungan perantara atau lingkungan umum, contohnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan, warna, dan lain-lain. Jadi keduanya ini kita pasti akan menemui di kehidupan sehari-hari ya. Ada lingkungan langsung dan ada yang sifatnya perantara gitu. Untuk bisa meminimumkan pengaruh lingkungan fisik terhadap para pekerja, maka yang harus kita lakukan adalah mempelajari manusia, baik mengenai sifat dan tingkah lakunya serta keadaan fisiknya. Jadi mendesain itu tidak asal mendesain secara estetika aja, tapi kita juga memahami dulu aktivitas apa saja yang akan digunakan di tempat itu, sehingga kita sebagai desainer bisa memfasilitasi sesuai aktivitas yang dilakukan gitu. Nah, antropometri ini merupakan kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, yang meliputi ukuran, volume, dan berat, serta penerapan dari data tersebut untuk perancangan fasilitas atau produk. Antropometri ini mempengaruhi berbagai industri, proses, layanan, dan produk, dan memiliki pengaruh besar dalam mengoptimalkan desain bangunan. Tuh ya, dan dijelaskan di sini bahwa antropometri ini punya peran penting dalam mengoptimalkan desain bangunan. Dimensi dan kemampuan manusia adalah faktor kunci dalam menentukan proporsi dan desain keseluruhan bangunan. Prinsip dasar dari antropometri adalah bahwa desain bangunan harus sesuai dengan tubuh manusia. Tidak ada konsep bahwa orang yang harus sesuai dengan bangunan. Oke, sampai sini saya harap bisa dipahami ya, bahwa yang pertama kita tahu adalah ukuran tubuh manusianya. Contohnya, misal kalau kita mau mendesain sebuah rumah tinggal, kita harus tahu siapa penggunanya. Apakah orang Indonesia, apakah orang Eropa yang sedang tinggal di Indonesia, atau mau pindah jadi warga negara Indonesia. Nah, dari situ kita perhatikan antropometrinya, rata-rata seberapa sih tingginya gitu. Kemudian di dalam rumah itu mendesain dapur. Yang menggunakan dapur siapa? Misal yang menggunakan dapur ternyata seringnya adalah istrinya gitu. Istrinya orang Indonesia. Ternyata istrinya orang Indonesia. Maka
perlu menggunakan dimensi tubuh orang Indonesia gitu, karena penggunanya adalah orang Indonesia, lebih dominan siapa yang menggunakan itu. Suaminya juga pakai, tidak apa-apa, tapi yang lebih sering pakai adalah istrinya, karena istrinya orang Indonesia, maka gunakan desain bangunan yang bisa memfasilitasi antropometri tubuh orang Indonesia gitu. Itu maksudnya ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh gambar bagaimana sih antropometri, dimensi-dimensi antropometri itu tadi bekerja. Itu contohnya seperti apa aja ada di sini. Oke, ketika dia sedang berdiri, duduk, jongkok, dan lain sebagainya. Oke. Antropometri juga berdampak pada kebutuhan ruang untuk perabot dan perlengkapan. Misalnya, kamar tidur harus memiliki ruang yang cukup untuk memasang furniture yang diperlukan dengan nyaman. Ada kamar mandi harus memiliki ruang yang cukup agar sesuai dengan aksesoris mandi dengan nyaman gitu. Jadi, apa aja yang dibutuhkan? Tidak hanya kenyamanan secara visual ya, apa aja yang dibutuhkan di ruangan itu, kita fasilitasi tempatnya gitu. Jarak dan tinggi anak tangga harus sesuai dengan kenyamanan dan keamanan penggunanya. Lalu ada gedung kantor harus memiliki ruang yang cukup agar sesuai dengan kebutuhan kerja di kantor. Ini juga perhatikan dulu penggunanya dia aktivitasnya apa saja, bidang kerjanya seperti apa aja gitu. Dan terakhir, dapur harus memiliki sirkulasi dan jarak antar furniture yang tepat untuk memudahkan penggunanya. Jadi, antropometri ini membantu untuk menemukan dimensi standar minimum yang dibutuhkan manusia untuk kecocokan di area kerja tertentu dan melakukan aktivitas rutin secara ergonomi dan efisien. Ini saya akan tunjukkan tujuan belajar antropometri untuk memenuhi kebutuhan ergonomi di ruang di dalam bangunan gitu. Take a look at this. Step back. Take a look at this. You can free your mind. You can free it. You can free your mind. Yeah, you can free your mind. Take a look at this. Seat back, windows down. Just tell me where you wanna go. Leave behind your reservations. Leave behind your reservations. California skies always get you off the ground. Let go with no hesitation. Let go with no hesitation. Stop what you're doing right now. You better watch. Oke. Nah, dari video itu tadi saya rasa cukup jelas. Jadi ternyata antropometri dalam lingkup interior itu bicara untuk itu membahas tentang sirkulasi manusia. Sirkulasi manusia di dalam ruangan itu seperti apa-apa. Aktivitas apa saja yang dilakukan manusia di dalam ruangan itu. Kalau tadi dicontohkan misal melewati lorong itu cukup untuk satu orang atau dua orang. Apakah orang melewati lorong itu cukup dengan posisi lurus, tegak, atau dia harus miring-miring? Atau ketika dengan ukuran tertentu, apakah dia bisa sambil membawa barang, membawa benda apapun itu, atau tidak? Nah, itu kinerja antropometri dalam desain interior yang berkaitan dengan ergonomi gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu pembahasan awal tentang ergonomi dan antropometri. Di berikutnya kita akan belajar lebih lanjut lagi lingkup ergonomi dalam desain interior. Oke, demikian materi ergonomi. Demikian materi ergonomi dari saya. Kita tadi membahas tentang ergonomi dan antropometri. Saya harap mudah-mudahan materi ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mempelajari dari video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.